awalnya seperti apa? Kabarnya memiliki hubungan khusus dengan seorang bupati berinisial NP. Seperti apa, Bu? Iya, jadi awalnya saya bertemu gitu ya, berinteraksi pertama kali dengan beliau itu di 2015 akhir, sebelum beliau menjadi bupati gitu ya, masih menjabat sebagai rektor di Universitas Gorontalo gitu. Dan akhirnya Ibu memiliki hubungan itu di tahun berapa, dan apakah ada kata resmi berpacaran ataupun menikah siri gitu? Dalam perjalanannya waktu gitu ya. Jadi dari awal saya bertemu beliau itu saya kerja ya sebagai seorang konsultan perencanaan, dan di situ beliau mengatakan kepada saya, kamu boleh nggak nanti membantu saya gitu, karena saya mau maju, diminta oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk mencalonkan diri menjadi bupati. Nah di situ saya diminta untuk membantu beliau dalam menyokong soal dana pilkada gitu ya, dan alhamdulillah saya masih ada simpanan waktu itu karena saya bekerja dan saya membantu beliau gitu dengan uang yang cukup nominalnya besar gitu. Di saat itu kami berhubungan secara intens gitu sampai beliau dilantik jadi bupati gitu. Iya. Dan apakah ada kata hubungan berpacaran atau ajakan menikah siri? Ya, jadi dari awal ketemu beliau itu sudah ada memang satu konsep yang beliau yakinkan kepada saya bahwa beliau ingin melakukan poligami gitu. Tapi itu. saat menawarkan poligami itu, apakah istri sahnya mengetahui atau tidak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, apakah ada reaksi dari istri sah terkait Ibu diduga sebagai wanita idaman lainnya bupati? Iya, jadi di saat itu istrinya tidak mengetahui ya. Nanti mungkin membuka handphone suaminya dan disitulah menemukan itu. Dan reaksinya juga, seperti apa? Nah, diduga ada penganiayaan di tanggal 17 April 2018 yang saya laporkan di Polda Gorontalo gitu. Selain dugaan penganiayaan, ada dugaan apa lagi? Nah, ada dugaan juga saya diancam gitu ya. Katanya foto-foto telanjang saya, video telanjang saya itu sudah dicetak, diperbanyak. Nah, sudah siap katanya mau diberikan ke penyidik gitu. Iya. Bu, sekarang yang diinginkan oleh Ibu tuh apa sih sebenarnya? Jadi saya itu menginginkan bahwa beliau mempertanggungjawabkan ini gitu di hadapan masyarakat, dan beliau benar-benar pecat gitu karena sudah mempermainkan hidup saya secara maksudnya bertahun-tahun gitu, dan saya pun percaya gitu bahwa tidak mungkin dengan ketokohan beliau itu yang dari kecil chemistry-nya kami sudah ada itu. Saya waktu itu SMP dan saya ikut pesantren kilat yang dibina oleh beliau, dan disitulah beliau memberi perhatian khusus kepada saya. 27 tahun kemudian kami bertemu di saat saya sudah menjadi single parent gitu, dan saya tidak punya dugaan sama sekali atau kecurigaan bahwa beliau akan berbuat seperti ini gitu kepada saya. Dan ini sudah cukup lama saya digantung-gantung status saya gitu. Setiap kali saya tanyakan gitu, karena kompensasi dari pencabutan laporan saya di Polda itu saya akan dinikahi secara resmi. Bahkan surat pernyataan perdamaian yang diminta oleh istrinya itu yang datang ke rumah saya di tanggal 17 April malam 2018 itu tidak ada sama sekali diberikan kepada saya, dan surat pencabutan laporan di Polda itu juga tidak ada sama sekali diberikan sama saya sampai hari ini gitu. Oke, saya garis bawahi. Iya. Ibu melaporkan di Polda. Laporan apa yang Ibu buat terkait dugaan apa? Ya, jadi waktu itu saya setelah diduga istri bupati menganiaya saya, dan saya melapor ke Polda. Di saat hari itu juga saya di BAP selama 4 jam ya, dan saya divisum malamnya dari jam 3 sore sampai malam jam 9. Dan pihak bupati meminta agar Ibu mencabut laporan dengan iming-iming akan dinikahi. Iya, kompensasi dari pencabutan laporan 2018 itu saya akan dinikahi resmi. Oke. Gitu. Sampai saat ini bagaimana dari pihak bupatinya, dan ke depan selain Ibu menginginkan dia mundur ataupun apa, ada lagi nggak keinginan Ibu pengen? Iya, jadi gini,
saya saya tambahkan juga bahwa sejak itu saya itu disuruh berhenti kerja, dan setiap bulan ada uang bulanan yang diberikan oleh Pak Bupati kepada saya. Yang menjadi fasilitator di situ adalah Kepala Dinas PU. Itu Kepala Dinas PU Kabupaten Gorontalo yang setiap bulan rutin memberikan kepada saya uang 5 juta sampai 10 juta. Itu setiap bulan. Itu alasannya apa? Uang dari bupati kah? Uang belanja atau apa? Iya, ya uang belanja lah katanya gitu. Bahasanya uang belanja dari bupati untuk ibu. Iya, seperti itu. Dan di samping itu juga ya saya diminta untuk mengirimkan foto-foto telanjang gitu sama video-video telanjang. Dan di saat saya menagih janji beliau gitu ya istrinya yang diduga mengatakan kepada saya itu bahwa foto-foto sudah saya cetak, foto telanjang kamu, video telanjang kamu, dan saya siap kasih ke penyidik gitu. Dan dari awal itulah saya mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Gorontalo setahun yang lalu tuh, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, dan akhirnya saya memberanikan diri ke pusat gitu, ke Jakarta untuk mengadu ke Departemen Dalam Negeri. Terus ya, dari Kemendagri sendiri seperti apa, Bu, laporan? Alhamdulillah saat ini laporan saya itu udah disposisi ke Itjen, ke Inspektorat. Jadi saya masih menunggu kelanjutan dalam proses pengaduan saya ini gitu. Diadukannya pengaduan ke Kemendagri itu kapan? Itu di tanggal 10 Juli. 10 Juli 2023. Iya. Ada alasan sebelum pengaduan dan laporan itu berapa kali berapa kali pihak bupati itu meminta foto dan video mungkin dari ibu? Ya kalau itu sih hampir kalau video callan ya itu hampir setiap hari gitu, 2 hari sekali. Dan yang paling ininya beliau memakai fasilitas negara gitu. Di dalam melakukan video callan itu saya diminta untuk telanjang gitu ya. Nah terus di situ tuh beliau pun melakukan di mobil dinas bupati ya, itu terus pakai pin bupati di rumah dinas juga gitu, dan dokumentasinya ada. Jadi sejak saya diancam itu saya screenshot saya screenshot tuh dokumentasi itu, karena selama ini kan saya dikatakan bahwa menyebar berita bohong gitu ya. Sedangkan setiap bulan saya masih intens melayani bupati berhubungan itu sampai di awal Februari 2023 gitu. Dan sampai saat ini masih ada komunikasi, Bu? Sudah saya silent sejak Juni kemarin, karena dari kompensasi juga saya diminta untuk mencabut laporan di DPRD. Saya diiming-iming uang 1,2 M gitu ya. Dan disitulah juga saya dipermainkan juga gitu. Katanya Ibu melaporkan ke Polda, itu di Polda mana, Bu? Polda Gorontalo. Oh, Polda Gorontalo. Dan didampingi kuasa hukum? Tidak, saya sendiri. Untuk ke Jakarta ini untuk melaporkan lagi atau melaporkan ke Polda atau ke Mabes Polri? Ya insya Allah katanya akan kita. Dan didampingi kuasa hukum? Kuasa hukum dari Bang Hotman Paris gitu, dan tim hukum 911 Bang Hotman Paris. Tadi katanya sempat Ibu bilang Ibu dipanggil di podcast. Puya. Oh, tapi udah berjalan. Sudah Berjalan. Sudah. Di podcast ini. Iya, sudah. Tanggapan dari Uya seperti apa, Bu? Kalau memang ini artinya ada pihak-pihak yang merasa ini Uya dengan ini menunggu proses ini. Ibu apa nih? Ibu pengen sih, maksudnya cuma mau untuk dinikahkan, dan kerugian apa yang Ibu alami? Iya. Kalau untuk saat ini saya sudah tidak menginginkan lagi ya untuk dinikahi seperti yang beliau janjikan ya selama ini kepada saya, tapi saya hanya menginginkan bahwa beliau tidak pantas lagi memerintah gitu ya, menjadi khalifah di Gorontalo gitu. Karena apa yang beliau lakukan kepada saya selama ini, selama bertahun-tahun, itu harus beliau pertanggungjawabkan secara moral dan secara hukum, seperti itu. Tapi dalam hal itu ada pemaksaan?
ya bagaimana, saya tidak bisa berbuat lebih untuk bisa lepas dari beliau karena sudah dengan adanya dugaan ancaman itu pada saya. Berarti tidak ada unsur paksaan dari ke ibu. Tidak ada. Berarti Iya. murni Iya. suka dan suka. Iya. Dan saya dengar tadi, gimana Bu? Iya. Respon keluarga ibu gimana? Ya itulah karena begini, keluarga saya juga dipermainkan gitu. Jadi beliau sendiri pernah itu berhadapan bicara ke kakak saya. Jadi di tanggal 10 Oktober 2022 beliau datang ke rumah saya sampai nginep tidur di rumah saya, dan di situ beliau meminta kepada kakak saya untuk kami cepat meninggalkan Gorontalo karena keadaan tidak baik-baik saja, banyak demo gitu ya, wartawan cari-cari saya gitu, media. Jadi beliau minta kepada kakak saya untuk secepatnya meninggalkan Gorontalo, dan 1 minggu kemudian beliau akan menyusul ke Jakarta untuk membelikan saya rumah, apakah itu di Jakarta, di Bandung, di Bekasi atau di Bogor. Tapi sampai hari ini janji rumah gitu, janji mobil, terus umrohkan keluarga saya 5 orang, itu tidak ada sama sekali terrealisasi. Jadi keluarga saya itu benar-benar seperti dipermainkan juga gitu. Nah, akhirnya ya keluarga juga mendukung bahwa ya sudah, kalau seperti ini ya kita maju aja gitu, lapor. Diteror sampai ke rumah di bentuk terornya seperti apa sih Bu?